gimana dapat beasiswanya dulu nih Kak Fatima. Aku penasaran nggak karena semasa kuliah aku tuh belum pernah kan, belum lebih tepatnya karena nggak berani sih, anaknya takutan kan, mau mau exchange ke luar negeri tuh takut nggak bisa bahasanya, utamanya itu, terus takut homesick, takut culture shock yang segala-galanya itulah. Nah, kalau Kak Fatima sendiri boleh diceritain nggak sih awalnya gimana dapat informasinya dari mana? Terus kalau di IPB memang diarahkan atau gimana tuh Kak? Silahkan. Oke, ini paling seru nih ya kalau ngomongin beasiswa. Jadi sebenarnya secara general beasiswa ke Korea itu ada banyak banget, literally ada banyak banget. Jadi dari kitanya aja yang harus bisa berani dan harus mau mencari. Pertama tuh ada dari beasiswa pemerintah. Pemerintahnya pun ada dari pemerintah Korea, ada dari pemerintah Indonesia. Kayak Hmm, pemerintah Indonesia tuh LPDP, oh ya, BPI. ya. Kalau pemerintah Korea itu kayak yang paling famousnya Korean Government Scholarship Program KGSP itu setiap Hmm, tahun pasti buka 2 kali, apa 1 kali gitu. hmm, Terus ada lagi beasiswa dari lembaga-lembaga swasta. Ada juga beasiswa dari universitas. hmm. Nah, kalau yang aku dapetin ini jenisnya beasiswa universitas. Nah, kalau Ah, yang di GBNU ini, John Book National University, jadi karena aku jatuhnya itu pertukaran pelajar, jadi hmm, dari IPB itu ada kerjasama sama John Book National University dan beberapa hmm, universitas hmm, lainnya. hmm, Tuh, jadi setiap tahunnya, setiap 6 bulan sekali per semesternya anak-anak IPB dikirim ke sini, begitu pula dengan anak-anak John Book National University dikirim juga ke IPB seperti itu. Terus oh, oke. kalau cara dapetin ini itu, jadi di IPB itu anak-anaknya pada ambis banget buat keluar negeri. Oh Terus gitu. alhamdulillahnya emang jadi kalau udah buka nih ada kesempatan keluar negeri kemana, itu Langsung langsung cepet-cepet rame itu yang daftar pada gitu ya. daftar, yang pada Wow. iya, langsung pada cepet-cepet gitu. Dan alhamdulillahnya di IPB itu ada International Collaboration Office-nya itu dia well organized, jadi ada Instagramnya juga, mungkin nanti aku bisa mention di Hmm, akhir kalau teman-teman kepo. Di sana itu dia selalu posting ada info terbaru apa, terus bahkan hmm. ngadain webinar-webinar tentang gimana sih caranya, terus kayak ngeposting juga nih pengalaman anak-anak yang udah exchange kayak aku di sini itu di request untuk kayak bikin semacam buku pengalaman Hmm, bersama anak-anak exchange IPB lainnya hmm. yang isinya tuh menceritakan gimana sih rasanya, terus kayak selama course di sini kayak gimana, struggle-nya apa aja, keuntungannya apa aja, kayak gitu-gitu supaya memotivasi anak-anak yang lainnya. Oke. Lalu karena saingannya banyak tuh jadi ada seleksinya gitu Kak Hmm, kalau di IPB. Jadi kayak kita wawancara, seleksi berkas, ada beberapa tahapan dan sampai akhirnya terseleksilah beberapa anak yang dikirimkan hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Tadi mungkin aku lupa nanya kali ya. Nah, Kak Fatim nih di IPB jurusan apa? Dan pas di John Book National University jurusan apa? Kalau di IPB itu aku jurusan komunikasi dan pengembangan masyarakat. Oke. Kalau di sininya itu masuknya di journalism and broadcasting. Mhm, mhm, mhm. Nah, itu tuh kalau kayak gitu emang emang sejalur kah dan diatur dari IPB-nya atau gimana sih Kak? Atau kita bisa memilih nih kira-kira yang mungkin masih masih selaras kali ya ilmunya? Itu gimana sih Kak? Kalau mau exchange biasanya ini juga sama sama teman-teman aku yang dari UI, dari UGM dan dari UNAIR. Hmm? Jadi kita itu terregistrasinya itu jurusan yang selaras dengan jurusan yang ada di Indonesia. Tapi Ah, ketika udah nyampe di sini, kita dibebaskan nih mau ngambil mata kuliah apa aja. Kalau ah, aku kasusnya kami kepo nih sama international relation. Jadi aku mm-mm. ngambil mata kuliah international relation sama aku ngambil juga bahasa Korea. Jadi nggak Oke. terlalu benar-benar relate sama komunikasi pengembangan masyarakatnya gitu. Mm-mm, mm-mm. Tapi nanti paling risikonya nilainya yang kita dapat di sini itu Mm. bisa jadi di convert atau tidak bisa jadi di convert tergantung masih sama nggak sama mandat jurusan kita di Indonesia gitu. Oh, oke. Jadi ilmunya juga nggak kadang mungkin agak berbeda ya Kak ya, nggak terlalu mirip-mirip banget sama yang di Indonesia gitu, yang kita tempuh jurusannya di Indonesia gitu ya. Kalau aku boleh menilai juga ternyata di IPB enak ya istilahnya, sosialisasi soal beasiswanya tuh
banyak dan mudah diakses, terus lingkungannya ngedukung juga karena tadi kayak Kak Fatim bilang pada amis-amis banget anaknya. Jadi kita juga kebawa gitu, ih, teman-teman gue pada mau exchange kok kayaknya gue juga kali ya gitu. Nah, tapi aku penasaran kalau Kak Fatim sendiri emang dari awal nih istilahnya dari masuk IPB emang udah rencana kayaknya gue harus exchange nih nanti gitu. Atau pas udah kuliah terus ngeliat teman-teman dengar-dengar cerita dari cutting mungkin jadi pengen gimana tuh? Jadi waktu awal masuk IPB tuh aku bisa dibilang insecure ya, kayak ngeliat wah nih orang hebat banget kok kayaknya ke Jepang atau ke luar negeri, ke Switzerland itu tuh kayak bener-bener kayak mampir aja gitu, gampang banget. Terus awalnya aku juga takut nih sama kayak Kanovita juga, aduh Mm-mm. bisa nggak ya, gue insecure nih, kayaknya nggak mungkin deh kalau gue nyoba. Tapi ya kuncinya ada momennya, lo tuh harus berani mencoba gitu, harus berani untuk one step, beranilah memberanikan diri untuk mencoba, karena kalau lo nggak nyoba ya kapan kapan terjadinya gitu. Akhirnya Iya, iya. alhamdulillah, karena melihat teman-teman terus ngelihat kating-kating, possible loh sebenarnya, hal itu tuh bukan suatu hal yang mustahil, angan-angan mimpi kosong doang. Akhirnya aku coba exchange pertama kali, alhamdulillah langsung dapat. Waktu itu pernah ke Jepang buat winter program, terus dari situ nagih nih. Oh, Nagih nyoba-nyoba lagi ya, memang ada fasenya akan gagal. Jadi yang ke John Book sekarang itu adalah percobaan yang ke 5 kali deh kayaknya. oh jadi Yang pertama setelah alhamdulillah dapet, dapet terus coba-coba lagi gagal skip skip lagi, skip. dapat lagi. Oh gitu. Mm-mm. Nah kalau Korea sendiri tuh emang pilihannya berarti emang Kak Fatim sendiri mau memilih ke Korea gitu ya Iya, iya. tadi. Emang Nah mau ke Korea. berarti Kak Fatim belajar bahasa Korea dulu atau gimana nih? Atau sebelum ngambil beasiswa karena aku mau ngambil ke Korea, oke aku belajar dulu deh bahasa Korea atau sambil learning by doing aja nih. Aku selalu penasaran Kalau soalnya. aku, Gimana tuh? jadi kemarin tuh aku coba daftar juga ke salah satu universitas sebelum ini. Hmm? Dia memang mewajibkan, nggak mewajibkan sih. Kayak kalau kita bisa bahasa Korea tuh jadi nilai plus gitu kan. Hmm. Nah karena aku pengen ke Korea, akhirnya ya udah aku belajar dulu nih di YouTube. Dari YouTube bener-bener sumbernya itu YouTube, sama ada salah satu aplikasi namanya Ekban gitu. Hmm? Belajar Hangul, udah belajar Hangul, baru bisa nulis sama baca doang, sama belajar introduction. Karena mikirnya kalau di wawancara misalnya ditanya nih, bisa nggak bahasa Korea, mungkin aku akan bilang bisa sedikit-sedikit, paling disuruh introduction kan. Jadi Iya, aku benar. introduction. Tapi kalau dibilang bisa bahasa Korea apa enggak, belum bisa sih sebenarnya. Baru bisa baca Hangul itu juga masih basic-basic banget, kayak yang alfabet yang Hangul yang standar-standar, belum yang udah kan. Hangul ada yang Giat itu bisa dibaca K, bisa dibaca G, kayak gitu kan. Itu aku baru tahu pas nyampe di sini. Pas nyampe di sini karena aku ngambil mata kuliah Korea juga gitu. Jadi Mm-mm. belajarnya yang basic-basic. Yang basic-basic. Tapi Supaya belajarnya berapa lama, Kak? Kalau boleh tahu. Nulis sampai bisa baca dan introduction tuh berapa lama makan waktunya? sekitar sebulan kurang sih sebenarnya. Kalau yang basic itu sebenarnya agak mudah sih kalau benar-benar basic ya. Tas, Mm-mm. jadi tuh aku kepedean nih. Oh udah bisa nih baca Hangul, kayaknya udah bisa nih aku bahasa Korea. Pas nyampe di sini Oh, dikasih tahu beda. grammar-grammar yang banyak banget. Nah, Terus ada tingkatan-tingkatan juga ya, berdasarkan ah, durasi. Aduh, ini apa? ah. Jadi Gitu kayak sih. ada, wah Bener-bener ternyata gitu. dikiranya kita udah bisa nih, udah cukup, kayak oke deh, gue mulai bisa lah ya. Ternyata beda gitu. Bukan beda sih, lebih kepada banyak yang belum tahu akunya gitu ya Kak. Nah tapi selama kuliah di sana berarti bahasa sehari-harinya nih keseringan Kak Fatimnya pakai bahasa Korea atau bahasa Inggris mungkin? Gimana tuh? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Karena Inggris. kita di sini dapatnya sebagai international student, dan Hmm. ngambil mata kuliahnya itu yang kalau nggak ngambil bahasa Korea berarti masuk mata mata kuliah yang internasional gitu, yang dosennya menjelaskan pakai bahasa Inggris. Tapi ada juga yang dosennya itu PPT-nya bahasa Korea, dijelasinnya pakai bahasa Inggris atau sebaliknya. Jadi Hmm. ada campur-campur gitu. Berarti ya perlakuannya juga beda ya. Istilahnya kita kita dianggap sebagai mahasiswa internasional, jadi pakai bahasanya juga kadang bahasa internasional itu bahasa Inggris gitu ya Kak. Nah,
Gimana tuh? Terus habis itu aku mau nanya nih, kalau Kak Fatin, menurut Kak Fatin sendiri nih, hal penting apa aja sih yang harus kita persiapkan kalau kita mau exchange ke Korea? Nah, seru banget nih. Mungkin aku akan menceritakan hal-hal yang teman-teman nggak bisa temuin di internet ya. Oke, silakan Jadi ya. menurut aku kayak mungkin berkas-berkas gitu tuh tergantung jenis beasiswanya yang tadi aku sempat sebutin. Tapi kalau di sini itu, spoiler ya guys, kalau udah di negara orang, jauh dari keluarga dengan budaya yang berbeda, apalagi di Korea ini kan cenderung individualis gitu ya, Hmm, lo tuh akan merasa bisa melakukan apa aja yang mungkin akan dianggap aneh kalau kamu lakukan di Indonesia. Kamu juga mungkin akan mengeksplor hal-hal yang baru nih, kayak kepengen pengen rasa ingin tahu itu jadi lebih tinggi gitu. Hal ini tuh sebenarnya bisa jadi positif, bisa jadi juga negatif. Semisal yang positif ya, di sini itu nggak ada tuh istilah anak ambis. Jadi kayak kalau di hmm, Indonesia kan orang belajar sampai malam ke perpus apa segala macam, langsung mungkin akan dibilang dianggap ambis. ambis ya. Iya, Iya, iya. ih apa sih lo ambis banget kalau di sini ya. Emang begitulah cara mahasiswa dan siswa hidup di Korea kayak gitu. Kalau jadi kan mungkin kamu akan penasaran gimana ya kalau aku coba belajar kayak gitu juga. Kalau negatifnya nih, sebenarnya akan banyak perspektif tentang ini ya. Let's say kayak tentang drinking habits. Mungkin di Indonesia sendiri Hmm. menganggap itu negatif, ada juga yang menganggap itu positif. Tapi mungkin secara general karena kita mayoritas muslim akan menganggap itu sesuatu yang beda dengan kita. Nah, kalau drinking habit itu di sini benar-benar general banget. Bahkan profesor aku sendiri nanti di akhir kelas tuh udah ngajakin gitu, let's have a drink together for the last time, kayak last Seru moment banget. kita. So, iya, ini Nah, kayak oke. ya. Jadi bakal Korea, menurut aku sih ya, outside of segala berkas itu, Hmm? kuatin dulu niat kamu di sini tuh mau ngapain. Apakah Iya, mau iya. belajar kah? Kalau mau belajar apa nih? Kalau aku kan pengen belajar tentang international relation. Hmm? Jadi istilahnya aku ngambis di situ kan. Ada juga yang mau belajar bahasa Korea. Jadi dia benar-benar ngambis belajar bahasa Korea. Ada Hmm? juga yang pengen tahu tentang entertainment. Jadi dia di sini tuh sambil ke Seoul atau sambil kayak mau liburan, jadi dia udah bener-bener bikin Oh, itinerary dan segala macam. iya, iya, Jadi iya, iya. harus ada goalsnya supaya nggak tergantung gitu di sini. Hmm. Terus kuatkan iman sih, apapun agamanya teman-teman, girls and boys ya. Di sini panggilannya apa sih? Girls and Iya, boys ya. girls and boys. Oke. Iya. Nah, apapun agamanya girls and boys itu menurut aku harus dikuatkan hubungan kamu dengan agamamu itu karena di sini ya banyak yang tidak memiliki agama. Jadi kayak lo kalau aku pribadi jadi lebih termotivasi untuk mencari tentang Islam kayak gitu-gitu karena nggak ada yang ngingetin kalau kita lagi Hmm. kenapa-napa nggak ada yang ngingetin gitu, Iya, 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 nggak benar-benar, ada Kak. suasana seperti itu Oke, guys. jadi itu ya maksudnya selain berkas-berkas nih yang pastinya nanti mungkin setiap beasiswa kan beda ya Kak. Ada berkas apa aja yang perlu disiapin, nanti mungkin bisa cari tahu lebih lanjut ke kampusnya. Tapi yang pertama dan yang utama nih dari dalam diri kita setting niatnya dulu nih. Kita mau ngapain exchange, mau belajar apa juga, dalemin lah di situ gitu ya Kak. Sama jangan gampang kebawa budaya yang di sana yang menurut kita mungkin agak berbeda atau di luar dari norma kita biasanya gitu kali ya, Kak? Blend in aja sih kayak sebisa oke, Mhm. let's have a drink, oke kita ikutan, tapi kalau misalnya memang lo bukan budaya minum-minum ya kita pesennya yang lain kayak gitu-gitu, pintar-pintar aja karena Heeh, harus nah, blend in juga kan gitu. betul betul banget. Nah, ngomong-ngomong soal blend ini, Kak, kalau kuliah di Korea tuh gampang nyari temen nggak? Misalnya yang selain sama teman-teman exchange juga ya tentunya. Emang orang JBNU gitu, mahasiswa JBNU. Kalau untuk cari teman, sayangnya di sini kemarin tuh kita sama International Collaboration Office-nya juga udah dikasih tahu. Hmm? Kalau orang-orang Korea itu tuh kadang-kadang mereka nggak pede dengan Konglish-nya. Istilah Mhm. Konglish, jadi kayak dia bahasa Korea, bahasa Inggris dengan aksen Korea. Kadang-kadang tuh mereka nggak terlalu pede. Jadi untuk ngobrol tuh masih agak-agak apa ya? Dan mereka emang budaya individualis. Jadi kadang-kadang nggak terlalu banyak ngobrol. Cuma serunya di GBNU itu kita ada program student assistant sama ada program student buddy. Di sini kita juga bisa ikut kayak UMKM-nya gitu, kayak klub-klub Seru apa ya, banget. ekskul.
Aha. Jadi kalau kita mau cari teman tuh harus kitanya yang mencari gitu. Kalau kita lagi jalan terus tiba-tiba disapa, itu kayaknya kemungkinannya kecil ya karena satu yang mereka tidak pede dan memang budaya individualis. Tapi dengan adanya student assistant kayak dia tuh membantu aku untuk belajar kalau yang asisten. Jadi aku temenan sama dia kan. Terus kalau Mm-mm. student body itu setiap minggu kalau ada challenge-challenge gitu, kita nanti pergi kemana atau kayak kita nanti main board game kayak gitu ada Ih, seru programnya itu banget. digabung juga sama mahasiswa luar negeri ya itu paling seru sih aku paling suka Nah, sama yang ekskul kita bisa ikut apa aja kalau aku sendiri ikut ekskul bahasa Inggris mm, supaya bisa ngobrol aja gitu kan sama student di sini sama ikut ekskul Gilbadak itu kayak nyanyi-nyanyian gitu. wow, jadi nggak yang kayak aku pikir tuh kalau exchange mungkin karena kita bahasanya juga belum bisa-bisa banget kan mesti belajar bahasa. Terus belajar materi perkuliahannya juga kayak aku pikir kayaknya akan stres banget deh belajar-belajar terus tapi ternyata ada ya istilahnya hiburannya gitu kayak nyanyi-nyanyi barengnya ada juga gitu. Tapi aku jadi penasaran nih Kak Fatim, budaya belajar apa sih yang Kak Fatim rasa paling berbeda nih antara saat lagi belajar di Korea sama belajar di IPB gitu. Budaya belajar itu tadi ya nggak ada istilah anak ambis karena semua orang ambis. Terus kayak di perpustakaan itu definisi rame, kayak orang-orang pada ke perpustakaan, terus yang kayak belajar sampai malam, atau di kafe-kafe nih ya, biasanya kan kafe depan kampus itu kita mau nongkrong, ngobrol-ngobrol, hahihi, ini ya mereka study group gitu, belajar, Hmm. terus dengan americano yang hasil drakor Iya, iya, gitu, iya. itu bener-bener happening di sini. Terus sama jam kuliahnya sih, jadi di sini Mm-mm. itu 1 jamnya itu dihitung 50 menit. Terus Oke. semisal satu hari pelajaran A ada 3 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran. Jadi 50 menit, terus break dulu 10 menit. Itu tuh selalu dosen tuh tidak pernah melanggar peraturan 10 menit itu. Jadi 10 menit lanjut lagi di 10 menit selanjutnya gitu. Mungkin secara Hmm. biologis itu untuk istirahat otaknya atau bagaimana aku kurang Mm-mm. tahu sih, tapi begitu sih. Wow, wow, seru juga. Nah, aku mau mulai nanya-nanya ke fasilitas kampus JBNU nih, Kak. Kira-kira fasilitas apa sih Hmm. yang Kak Fatim bisa pakai di sana? Terus yang paling beda istilahnya, wah aku nemuin ini cuma di kampus Korea nih. Sebelumnya yang di Jepang juga nggak ada misalnya, atau di IPB nggak ada. Itu tuh apa? Boleh diceritain nggak, Kak? Yang paling beda, mungkin kalau sama Jepang mirip-mirip ya, karena Hmm. teknologi di sini udah apa ya, canggih dan udah jadi suatu hal yang sehari-hari banget kecanggihan teknologi itu. Paling integrated data dalam artian kayak aku nih tinggal di asrama kan sekarang. Hmm. Buat masuk asramanya itu seharinya pakai sidik jari gitu, buat Hmm. masuk kayak gerbang depannya kita akses pakai sidik jari jadi itu ke record kita masuknya jam berapa terus keluarnya Oh, jam iya, iya. berapa jadi ya jadi yang ini yang aku kerasa beda banget waktu di Jepang itu juga kadang-kadang itu kita masih datang misalnya kita jalan di bawah nampan gitu terus ada resto-restonya gitu loh kayak di kantin biasa kita kalau di sini itu lebih kayak ada dua tipe yang sebelah kanannya itu prasmanan jadi kita ngambil sendiri yang sebelah kirinya itu kayak ala kafe. Tapi sistemnya Oh. itu kita ngantri dengan bawa depan, terus dikasih-kasih gitu. Jadi kayak kita Hmm. nggak bisa milih mau makan ke Iya, apa? dapur yang mana gitu Hmm. Hmm. istilahnya. Jadi udah tersetting, ada jadwalnya juga di-upload di website setiap harinya tuh makannya apa aja. Oh, oke, oke. Terus itu yang paling kerasa beda ya kayak bener-bener kalau lihat-lihat di drakor cara makannya ternyata happening juga nih Oh, bener ngerasain ya. juga Ah, gitu. ngalamin juga ya, Kak. Iya, Aduh. terus selain dari integrated data, kalau di perpusnya itu tadi sih kayak study room. Study room di perpus itu dipisah-pisah dia. Ada yang buat laptop, ada yang buat maksudnya kan ada biasanya kalau di perpus-perpus tuh ada emang ada satu media center itu ada. Kalau yang aku Hmm. rasain di PB ada di Jepang juga ada. Ya. Tapi yang lucunya tuh study room tuh satu lantai di lantai 4 ada kayak di situ tuh hening banget kayak kita buka les rating juga kayak bakal Kedengeran kedengeran sampai banget. ujung-ujung mana tuh kedengeran. Terus mungkin karena mereka itu nggak mau benar-benar diganggu, ada laptop room. Laptop room itu
Jadi kita bisa ngetik di sana pakai laptop kita kan, kalau ngetik kan ada suaranya gitu kan. Benar-benar. Terus ada lagi reading room. Reading room itu nggak boleh bawa device Oh, apa-apa, iya, jadi iya, iya, benar iya. gitu doang. Ada lagi tablet room. Jadi mahasiswa di sini juga udah biasa belajar pakai tablet. Kalau tablet room itu biasanya dia bentuknya agak mirip dengan reading room, tapi dia difasilitasi dengan casan. Terus ada lagi Hmm. satu room lagi tuh lebih general, cuma setahu aku nggak boleh bawa device juga sih. Mm-mm, Ya mm-mm. dia ada beberapa room yang fasilitasnya disesuaikan dengan device kita. Ada juga Wow. study room yang buat grup, di situ kita baru boleh ngobrol. Kalau di yang lain nggak boleh ngomong. Aku pernah kayak kebiasaan kan sama teman-teman di Indonesia, Nah, ada aja yang diomongin kan, dimarahin, gitu-gituin. ditegur ya. Jadi ini, Ya ya, ampun. Heeh. ya. Paling itu Heeh. sih yang beda banget Yang dengan beda banget rasanya ya. sesuatu hal yang Seru yang banget unik. deh. Aku dengernya, Lapangan heeh, kayak kok teratur banget ya, termasuk sampai jam kita pulang, jam kita berangkat misalnya kayak gitu aja sampai ke input ya. Dan ya tadi itu tadi bisa perpustakaannya beda-beda, jadi konsentrasinya juga bisa nggak terganggu gitu. Itu enak banget sih. Kalau di Indonesia ada kayak gitu, wah bakal rame kayaknya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Kak soal beasiswa. Sebelum aku mau lanjut mau nanya-nanya soal finansial nih, ngatur keuangannya gimana sih? Namanya anak perantauan kan harus lebih cermat ngatur keuangan gitu. Nah, tapi ini sebelumnya ada pertanyaan dulu dari @indah_adni. Butuh modal uang yang besar gitu nggak sih kalau exchange ke Korea atau semua biaya hidup sebenarnya udah dijamin? Nah, ya gimana tuh, Kak Fatim? Kalau aku sendiri, alhamdulillah biaya tinggal di asrama sama biaya makan 3 kali sehari, kecuali hari Sabtu Minggu itu ditanggung sama GBNU, John Book National Oh, University. heeh, Terus kalau biaya kesininya kayak tiket pesawat, terus visa, dan ada kayak asuransi penerbangan gitu-gitu, itu kita bisa ngajuin namanya travel grant ke IPB gitu. Jadi heeh. akan diganti sama IPB. Mhm, mhm, mhm. Jadi uang yang kita pakai di sini itu lebih ke kayak buat snacking. Snacking aku menganggap snacking itu sekalian kayak ngafe-ngafe. Terus Mhm, kalau mau pergi-pergi ke explore place gitu sih. Alhamdulillahnya gitu. Buat mhm. lebih bukan uang pokok utama tapi lebih uang untuk having fun gitu. Oke, oke. Jadi untuk Sama ini sih, mhm, beli surat tuh gara-gara karantina sih. Itu yang agak-agak mahal buat karantinanya. yang buat Gitu. oh, oke. Jadi kalau kalau untuk kebutuhan pokoknya udah ditanggung sama IPB ya. Kalau kitanya sendiri mungkin itu tadi kan. Kalau uang-uang mungkin kalau kalau jalan-jalan juga gitu pakai uang sendiri berarti Kak. Kalau Sabtu Minggu misalnya kita mau kemana gitu, kan biar nggak bosen nih udah Senin sampai Jumat mungkin udah belajar, Sabtu Minggunya pengen nonton bioskop misalnya mungkin atau jalan-jalan keluar kota, itu berarti pakai uang kita sendiri Kak. Iya, Oke. iya.